Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi dengan saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang merupakan acara informasi, inspirasi dan edukasi. Kali ini kita kehadiran seorang tamu yang spesial karena beliau merupakan seorang pendiri dan ketua dari komunitas hobi kayu. Dia adalah Doni Kurniawan. Wah, boleh dong tepuk tangan dong. Aduh, halo Om Don, apa kabar Om Don? Halo Om Dodi, alhamdulillah kabar baik. Akhirnya bisa datang kemari ya? Akhirnya bisa datang kemari. Iya. Akhirnya bisa datang kemari. Penasaran juga kan kemarin kan. Teman-teman pada kesini, aduh, kapan nih bisa ke sana ya? Kan jauh kan? Jauh betul. Jauh, Dan iya. sebagai informasi bahwa Om Doni ini merupakan pendiri hobi kayu yang tinggalnya di Jogja ya. Jogja, betul. Jadi Jogja. kita khusus mendatangkan Om Doni ini ke Jakarta untuk acara Tekiro Talk. Nah, ya sebagai informasi juga bahwa Om Doni ini adalah yang tadi saya katakan seorang pendiri, kemudian ketua umum sekaligus presiden hobi kayu seluruh Indonesia. Oh, presiden, oke nggak sih presiden? Boros banget jabatannya. Biar di kartu namanya keren. Oh, kadang namanya keren. Iya gitu. Om Don, Iya. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar? Macet. Macet ya? Macet. Iya, beda sama Jogja ya. Beda sama Jogja. Beda sama Jogja. Iya. Ya semoga kerasan ya. Beberapa hari ini di Jakarta. Iya, lama di jalan. Lama di jalan, tua di jalan. Tadi Om Don ini sebelum ke Jakarta itu sebenarnya rambutnya hitam ya. Iya, Saking bener. lama di Saking jalan, lama di jalan. jadi putih gitu. Om Don, Iya. ini kita mau ngobrolin mengenai hobi kayu. Hobi kayu, oke. Hobi kayu gitu ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, terutama yang di luar komunitas hobi kayu gitu. Sejarah singkatnya berdirinya hobi kayu gitu, dan apa ya yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini? Oke, mungkin buat yang belum tahu itu hobi kayu itu apa sih? Mm-mm. Nah, hobi kayu itu sebenarnya sih komunitas, Mm-mm. komunitas buat yang senang ngoprek-ngoprek kayu. Ngoprek kayu. Iya, bikin-bikin furnitur, bikin kerajinan kayu gitu. Dulu awalnya mungkin dari YouTube kali ya. Dari YouTube. Dari YouTube, jadi iseng-iseng bikin meja lah, bikin furnitur gitu. Iseng aja di videoin gitu. Oke. Iseng di videoin, upload ke YouTube, mulai tumbuhlah subscriber. Mm-hmm. Mulai tumbuh subscriber. Terus kepikiran, ini kayaknya di Indonesia buat orang-orang hobi belum ada komunitasnya. Ada ada kecil-kecil tapi Mm-hmm. di daerah-daerah gitu. Mm-hmm. Nekat waktu itu. Mm-hmm. Nekat mencoba tes kalau misalkan dikumpulin bisa enggak? Itu tahun berapa Om? 2017. 2017. Tapi idenya 2016. Oke. Nekat tuh, oke lah kita coba tes. Oke, kita bikin gathering. Oh, gathering. Jadi Nekat banget ya, belum ada anggotanya ya? belum ada anggota, nggak ada sponsor. Ah. Nekat aja pokoknya dah. Oke. Gitu. Open semua yang subscriber saya kasih tahu kita akan ada event bulan April dulu. Bulan April 2017. Mm-hmm. Karena itu bulan ulang tahun juga. Karena saya mulai hobi kayu yang YouTube itu di April 2015 gitu. Cobalah tes. Target 50 peserta. Mm-hmm. Yang daftar itu sekitar 200-an. Oh iya? Iya. Tapi karena sebelumnya nggak ada sponsor, nggak ada budget lah. Iya. Saya pesen villa waktu itu cuma 50. Jadi sisanya ya mau nggak mau mesti nggak bisa ikut. Dan ternyata rame. Oke. Akhirnya pas setelah berjalan, wah ini kayaknya kalau misalkan kita bentuk komunitas, ya, bakal seru. Akhirnya di acara itu kita bentuk komunitas, baik yang nasional dan per daerah, chapter. Oh. Jadi waktu itu ada chapter Bukit Barisan Di Padang. Pokoknya Sumatera karena mereka sedikit-sedikit jauh-jauh kan, menjadi regional Bukit Barisan. Oke. Terus regional Jabodetabek. Nah, Jabodetabek itu belum ada Bekasi, belum ada Bogor, belum ada Tangerang. Pokoknya Jabodetabek aja. Jawa Tengah. Sampai akhirnya sekarang ya sekitar berapa? Mungkin sekitar 34 chapter kali. 34 chapter. Iya, Berarti Indonesia. hampir seluruh provinsi. Hampir seluruh provinsi. Walaupun beberapa daerah ada yang double regional kayak Jabodetabek regional. Di bawahnya ada Bekasi, ada Tangerang, ada Bogor gitu. Iya. Ya sekitar segitulah kalau sekarang. Nah, terus tujuan awal dibuatnya apa?
Jadi kalau misalkan kita gabungin nih komunitasnya buat chat di WA gitu, Iya. kan nggak cukup. Iya sih. Akhirnya ya udah gimana kalau misalkan biar kalian gampang buat belajar, berkomunikasi, bikin di daerah masing-masing grup WA-nya. Oh. Gitu. Ya udah terbentuk beberapa chapter terbentuk, mulai tumbuh, member masing-masing chapter juga mulai tumbuh gitu. Oh. Awalnya gitu, awalnya iseng pertama. Awalnya iseng ya. Awalnya iseng. Ternyata sekarang udah luar biasa ya. Berapa anggotanya sampai sekarang? Nah, itu karena kita istilahnya mungkin apa ya? Chapternya terpisah-pisah, masing-masing chapter punya data sendiri. Detailnya sih kurang begitu paham malah. Oke. Se-Indonesia gitu ya. Oke. Karena untuk yang member masuk keluar per daerah saya juga kurang gitu paham. Kalau terakhir data yang terdaftar yang punya nomor ID komunitas itu sekitar 8.000. 8.000 yang punya ID berarti yang punya ID. resmi. Yang resmi gitu. Untuk di Facebook yang nasional itu sekitar berapa? 20-an ribu kalau nggak salah. 20-an ribu. Ya, 20-an ribu. Kalau bisanya mereka mau memiliki ID bisa tuh. Bisa. Mereka tinggal daftar di websitenya Hobi Kayu nanti. Oh. Atau ke chapter nanti. Itu mereka semua profesinya apa, Om? Wah, macam-macam. Macam-macam. Kayaknya hampir semua profesi ada. Oh gitu. Dari yang memang tukang kayu, Mm-mm. pengrajin, Yeah. atau pemilik bisnis industri perkayuan, orang yang hobi, Yeah. gitu. Sampai artis. Artis banyak kalau artis. Artis, dokter, militer gitu, pejabat gitu ya ada gitu. Namanya gitu. kan hobi, komunitas hobi gitu. Iya sih betul. Nah, mereka yang tadi Om bilang ada yang dari dokter, pengusaha, artis gitu. Itu kan pola pikirnya beda, cara pandangnya beda. Pasti nanti ide-idenya banyak sekali tuh. Cara membuat mereka sinkron, solid itu gimana? Kolaborasi. Kolaborasi. Iya, jadi di culture kita, di budaya kita untuk chapter itu Nah. kolaborasi, bikin event, bareng-bareng bikin event atau bikin apa kayak bareng-bareng gitu. Biar bukan cuma lebih solid tapi juga bisa saling belajar kan. Oh. Gitu. Bikin event. Nah, Kopdar sebelum saya nanya banyak mengenai event nih, saya pengen tahu nih, apa yang menjadi hambatan terbesarnya gitu? ini lokasi. Oh, lokasi ya. Iya, kalau misalkan kita bikin event gitu, event di Jawa misalkan. Yang Kalimantan kan cost-nya terlalu tinggi, yang Sumatera juga cost-nya terlalu tinggi gitu. Lokasi sebenarnya kalau untuk kita pengen kolaborasi bareng gitu, bikin event bareng itu jauh gitu. Banyak yang jauh, apalagi yang di Papua gitu. Kan jauh banget, cost-nya berapa gitu. Betul. Tapi mereka ada aja yang datang ya pada Ada saat aja. acara ya. Pernah yang dari Papua datang, pas di Jakarta datang, Papua, Sulawesi, Manado datang gitu. Mereka dengan biaya sendiri atau dibiayain? Tergantung event. Kalau misalkan event besar biasanya perwakilan chapter kita undang, kita ongkosin gitu kan. Tapi kalau yang pribadi biasanya datang sendiri. Oh gitu. Datang sendiri. Biasanya kalau mereka tuh yang bener-bener apa ya, pengen belajar, penasaran, sekedar hobi gitu. Itu banyak juga. Didatangkan sendiri. Uangnya dari mana Hobi Kayu? Ya macam-macam, bisa dari pendaftaran member lain, bisa dari sponsorship, atau mungkin kadang-kadang kalau ada bantuan pemerintah gitu. Beda-beda kan kita kita cari-cari lah gimana caranya biar bisa kumpul. Iya. Dan banyak sekali memang brand-brand yang berkontribusi atau support kegiatan Hobi Kayu. Ya. Betul ya? Betul. Sampai sekarang ada yang dari dari Power Tools gitu ya. Amplas, cat, bahan-bahan finishing, produk-produk gitu. pendukung. Ya, betul. Itu cara memaintain hubungannya gimana? Kalau saya pribadi itu lebih ke, kalau orang Jawa bilangnya sowan kali ya. Oh, sowan. Bertamu. Ya, bertamu, silaturahmi. Seperti sekarang ya. Seperti sekarang ya, gitu kan. Karena sebenarnya saya seneng jalan-jalan gitu loh. Oh. Karena keterbatasan waktu, makanya lebih susah saya keluar. Ya itu kalau misalkan saya bisa ketemu dengan brand atau dengan sponsor, saya kan usahakan ketemu gitu. Karena ya itu tadi buat kita lebih dekat lagi, karena saya tidak pernah menganggap itu sebagai sponsor. Gitu. Karena kita di Hobi Kayu selalu menganggap mereka itu adalah partner bukan sponsor. Betul. Gitu. Kekeluargaan pastilah ya diutamakan ya. Iya. Nah, biasanya ya, kalau Hobi Kayu itu kegiatannya apa aja sih? Selain pameran-pameran di Jakarta, di Jogja, Semarang.
Ya selain pameran kita ada workshop pelatihan. Oh, ada pelatihan. Oh, pelatihannya bukan cuma pelatihan kayu. Jadi kita juga ada beberapa pelatihan yang bukan cuma bikin kayu, tapi juga bagaimana cara menjualnya. Oh gitu. Iya, Oh. entrepreneurship-nya, bagaimana mengembangkan marketingnya, offline marketing, digital marketing, sampai ke ekspor. Gitu, Oh. sampai ke ekspor. Jadi tiap chapter itu ada gitu ya. Ya biasanya sih tergantung mereka pengen belajar apa nih. Gitu. Mereka pengen belajar apa, mereka pengen tahu tentang apa, baru kita bikinkan programnya buat mereka. Karena setiap chapter pengennya beda-beda. Pengennya Pengennya beda-beda. beda-beda gitu. Pengennya beda-beda. Ada yang pengen ke digital marketingnya, ada yang pengen ke produksinya. Terakhir ada yang pengen ekspornya gitu. Oh. Jadi kita ngikutin mereka. Mereka mau belajar apa, pengen tahu apa, kita carikan sumbernya. Kita bikinkan eventnya gitu. Gitu. Iya ya, menarik banget nih. Kalau kopdar gitu sering? Sebelum pandemi sering banget. Sering banget. Nah, sekarang ini ngomongin pandemi nih. Iya. Pandemi itu kegiatannya apa tuh jadinya? Kalau untuk dari hobi kayu biasanya kita, kalau untuk yang marketing ada pelatihan online, ada kita, webinar masih ada. Masih ya? Masih. Terus kalau untuk yang kecil-kecil per chapter, biasanya mereka pada kumpul lah di basecamp mereka masing-masing gitu. Oh. Ngapain lah, ada yang punya ide apa, atau cuma sekedar ngopi gitu kan. Hmm. Jadi masih menjaga silaturahmi lah masing-masing chapter. Oh, yang penting apa namanya tetap kompak lah ya Tetap dari kompak. situ ya. Iya. Iya. Ini luar biasa nih hobi kayu nih. Nah, jadi saat ini kan kita tahu lah ya banyak apa namanya anak-anak muda gitu ya, atau orang yang karena zamannya teknologi, IT, online itu pada bergerak ke situ semua gitu ya. Mungkin banyak yang meninggalkan kayu kali. Nah, itu bagaimana cara agar tetap eksis? Ya sama juga ya, mungkin istilahnya petani kan nggak mau anaknya jadi petani gitu kan. Mungkin lebih ke culture kali ya, lebih ke budaya. Betul. Sebenarnya bukan cuma ke industri kayunya, tapi ke seni kayu Indonesia juga sama. Contoh misalkan rumah kayu, rumah panggung di Sulawesi contohnya. Iya. Kenapa itu? Kenapa sampai harganya murah dan sampai kenapa nggak laku? Satu, karena nggak ada yang lanjutin seninya. Oke. Terus yang kedua, culture kita tidak menghargai seni itu. Oke. Jadi dua culture itu yang membedakan kita. Contoh dengan Jepang. Ya. Jadi udah nggak ada penerusnya, tidak dihargai karyanya, kan hilang gitu. Mungkin mirip-mirip lah seperti itu. Dan mungkin juga karena kondisi kita sekarang untuk ekspor contohnya, semakin lama semakin turun, semakin melemah. Terus di Indonesia sendiri lokal kita bersaing dengan lokal, bersaing dengan industri besar dan bersaing dengan produk luar. Iya. Ya. Makin lama kan makin ya kalau generasi mendatang cari yang pasti dulu deh. Mainan online deh, mainan IT gitu. Iya. Disuruh belajar kayu nggak mau, belajarnya blockchain contohnya, lebih ke situ. Oh. Tapi tetap hobi kayu ada juga ya online-nya ya? Ada, ini online-nya ada. Hobi kayu channel. Hobi kayu channel. Apa tujuan Om buat itu? Kalau saya lebih seneng sharing soalnya gitu. Oh. Memang pengen sharing aja, apa yang saya tahu, apa yang saya pengen kasih tahu ya saya sharing aja gitu. Sharing, edukasi gitu ya. Ya kalau bisa edukasi gitu. Karena kan saya bukan tukang kayu yang paling pintar gitu. Pokoknya apa yang saya tahu dan ini penting atau teman-teman lain mesti tahu ya saya sharing aja gitu. Sharing aja. Pernah nggak sih dikomplain sama tukang kayu beneran gitu? Oh sering. Oh sering. Oh banyak. Kenapa? Contoh Biasanya misalkan kalau misalkan kita kan sharing tentang from hobby to business. Oke. Berarti kan yang sudah eksis kan ini nambahin kompetitor aja, ya kan? Terus kalau misalkan bikin produk DIY, do it yourself, bikin sendiri. Terus dari yang industri, kok orang diajarin cara bikin nanti produk saya nggak laku, nggak ada yang beli. Dianggap saingan ya? Dianggap ya. Ancaman ya? Kalau semua orang sudah bisa bikin furnitur sendiri, nanti yang jualan furnitur nggak laku dong. Ya kayak gitulah. Padahal mah ya, yang namanya rezeki mah ada aja yang ngatur ya. Rezeki mah ada aja yang ngatur. Tapi mereka biasanya itu menggunakan kan sekarang udah banyak power tools gitu ya. Masih menggunakan yang manual nggak sih, hand tools gitu? Masih banyak ya. Masih, karena di hand tools itu lebih ke sebagian besar orang ya menganggap itu sebagai seni. Oh. Sebagai seni, terus juga memang yang kendala-kendala tertentu ya. Contoh misalkan
di perumahan yang rumahnya mepet-mepet, yang dia nggak bisa berisik-berisik, mereka akan pakai manual. Oke. Tapi kalau untuk kayu sih rata-rata di hobi kayu lebih ke itu seni gitu. Oh. Dan feel-nya kalau kita menikmati proses, Iya. lebih enak kita nikmatin prosesnya. Iya sih betul. Tapi Om Don sendiri masih pakai manual? Masih Masih ada? Masih. Tekiro pakai nggak? Kasih tahu nggak ya? Pakai dong pasti Pakai lah lah. pasti ya. Masih oke lah ya Masih kualitas oke, Tekiro ya. Iya, nggak diragukan lah kalau Nggak itu. diragukan. Oh thank you. Ini Om Doni nih ya. Tidak meragukan kualitas Tekiro. Iya iya iya. Oke. Ini udah jalan gitu ya, pameran udah, workshop juga, webinar, mengajarkan entrepreneur. Kemudian target ke depan apa lagi nih untuk hobi kayu? Sebenarnya sih pengennya sih kita mempertahankan culture Mempertahankan seni di culture. Indonesia, seni perkayuan di Indonesia. Oke. Kalau sekarang kita orang-orang hobi di Indonesia perkayuan, kita belajar lewat YouTube, belajar ke orang-orang luar negeri, YouTube-nya orang-orang luar. Ya. Kalau kita sudah punya culture, yang sudah punya pembeda lah ya dari yang lain, kita pengennya orang luar dong yang belajar ke kita, orang luar yang nonton video-video kita, video teman-teman yang lain gitu. Jadi sebagai role model kah atau sebagai apa? Jadi bukan kita yang nonton, atau mungkin kita yang memproduksi produk-produk yang dibutuhkan. Ya. Kita biasanya impor, kita tingkatin ekspornya, menciptakan produk-produk baru, teknologi baru gitu. Tapi pernah nggak atau ada keinginan untuk mendatangkan apa sih namanya yang dari luar negeri gitu ya? Misalnya influencer perkayuan dari luar negeri datang ke Indo gitu loh. Pengen. Dulu sempat pernah ada itu. Pernah ada. Kita pengen mereka tuh belajar seperti apa sih woodworking di Indonesia gitu. Oh. Supaya mereka bisa ikut mempopulerkan lah gitu. Oh. Kalau di Indonesia ini keren. Indonesia ini kan kita punya banyak kayu. Betul. Senimannya tuh jago-jago. Iya. Jago-jago, Jepara, Bali, Betul. Sulawesi, Betul. Sumatera itu jago-jago. Cuma kan belum terekspos nih. Iya. Walaupun sudah ada tapi belum di blast lah Iya. gitu. Dulu sempat ada tuh gimana kalau beberapa influencer luar oke, kita undang, kita kenalin tuh ke seni-seni yang Iya. belum terekspos gitu. Cuma ya karena belum kesampaian aja ini. Oh iya. Karena terakhir kendala pandemi lagi gitu. Oh ya. Mungkin suatu ketika pas ada pameran mereka bisa hadir. Ya. Gitu ya, ada yang sponsorin datang kemari gitu influencernya karena itu kayak prestis juga loh. Pas juga, iya. Iya kan? Apalagi dengan adanya collab dengan mereka. Collab. Itu jadi kayak pertukaran pelajar. Wah, keren banget itu. Ada. Oke, Om, ini pertanyaan terakhir nih, Om. Oke, siap. Ini bagaimana caranya jika ingin mengikuti atau jadi gabung member hobi kayu? Syarat-syaratnya apa? Syaratnya sih nggak ada Syaratnya nggak ada? nggak ada syaratnya. Soalnya biasanya setiap chapter punya rule sendiri. Oh gitu. Iya. Seperti apa tuh? Ada yang dia mesti aktif. Oke. Ada yang mesti nanti dia harus datang ke base camp buat daftar gitu. Mesti ketemu dulu orangnya. Karena kan kalau online apalagi kita berurusan dengan mesin kadang suka ada penipu atau apa lah. Jadi mesti verifikasi data. Beda-beda soalnya. Oh. Kalau untuk mau ikut chapter mana, biasanya cari di Instagram. Oh, misalnya saya Jakarta, mau ikut Bogor boleh nggak sih? Boleh aja. Tergantung rulesnya. Oh. Ada rules yang chapter tertentu hanya untuk orang daerah itu aja. Oh gitu. Ada yang open, ada yang seperti itu. Oh. Gitu. Kalau misalkan mau cari chapter mana di Instagram, Hobi Kayu Bogor, Hobi Kayu Bekasi, Jabodetabek ada di situ. Oh. Gitu. Nah, ada nggak yang syaratnya harus store karya? Kalau real nggak ada sih. Nggak ada. Offline nggak ada. Berarti kayak saya nih, saya kan nggak bisa bikin sesuatu dari kayu, tapi saya pengen ikut komunitas hobi kayu gitu loh. Bisa nggak sih? Bisa, tinggal daftar aja. Kita nggak ada store karya kok, nggak ada. Walaupun saya nggak bisa pakai planner gitu. Ya nggak apa, kita ajarin nanti. Oh iya benar juga sih. Kalau store sumbangan boleh. Oh, store sumbangan. Itu biasanya ada nggak sih iuran bulanannya gitu? Yang wajib sih nggak ada. Oh. Tapi kalau misalkan mau donasi buat cash atau buat event, ya kita sih open aja. Oh gitu. Oke, menarik sekali pembicaraan kita dengan Doni Kurniawan atau Om Doni atau Mbah gitu ya. Mbah.
Jadi kalau misalnya di hobi kayu itu memanggil sesama member dengan kata om, ya, dengan om gitu. Walaupun cewek om juga. Oh masa? Iya. Kayak kadang kita nggak tahu kan. Oh. Kadang kita nggak tahu. Iya, Gitu. iya benar juga sih. Ibu kalau cewek ibu. Oh ibu atau tante? Tante enggak malah? Ya? Enggak malah ibu malah dan ibu? om, ibu dan om. Oh. Iya iya. Oke, bagi para penonton ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton acara Tekirotok dari awal sampai akhir. Semoga acara kita bisa bermanfaat. Dan kalau mau tahu seputar hobi kayu, bisa melihat Instagramnya di Hobi Kayu ya. Hobi Kayu. Hobi Kayu atau channel YouTube-nya Hobi Kayu juga ya. Nanti di sana akan lebih banyak informasi dan edukasi lah tentang seputar kayu dan komunitasnya. Saya Dodi Sanjaya pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa.